Puji Tuhan, Shalom. Ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan, seberapa kita yang ada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya, terima kasih. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Bahwa kami pagi hari ini Tuhan menikmati Tuhan, menikmati jamahan-Mu pagi hari ini bersama-sama ibu-ibu di tempat ini Tuhan, para sister yang sangat mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap melawat setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para wanita yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah. Jika ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan. Jika ada yang susah, Tuhan sanggup memberikan penghiburan. Jika ada yang mengalami keterikatan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup melepaskan segala ikatan yang menghimpit setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Dengan sungguh katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa
pribadi-Mu yang mesona hati kami Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bangkit berdiri dengan sungguh katakan haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Juga Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Amin, amin. Biar ini menjadi pengakuan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Yes, amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini menjadi pengakuan kami, bukan hanya keluar dari mulut kami, tetapi menjadi iman kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, pribadi satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya sukacita Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara-saudara, buat Tuhan kita yang luar biasa, kita punya Tuhan yang benar. Amin. Haleluya, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membela. Amin. Tak akan ku tak kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu
luar biasa. Saya mau setiap kita memberikan tos kiri kanan saudara, katakan hanya Tuhan kita yang benar. Dia yang akan menuntun langkah kita. Amin. Haleluya. Tak pernah aku ragu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami gak pernah ragu lagi mengiringmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidup kami Tuhan, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Haleluya, katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Katakan denganmu Tuhan kami akan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku Tuhan. Katakan hanya Yesus dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu tercurah, tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa Tuhan tercurah, tercurah. Amin. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa Tuhan tercurah, amin. Tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan visi dan misi. Dipersilakan, Ibu Francisca. Shalom. Saya akan membacakan visi dan misi dari Happy Sister yang sudah terbentuk dari tahun 2022. Adapun visinya ialah menjadi wanita-wanita Kristus yang hidup sesuai dengan fungsi, peran yang bertalenta sesuai kehendak Tuhan untuk menyempurnakan karyanya. Sedangkan misinya yang pertama adalah pengenalan dan bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai kebenaran dalam peran masing-masing. Yang ketiga, menjadi surat terbuka atau pelaku firman yang mengharumkan nama keluarga dan Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan visi dan misi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin.
Dia yang melayakkan setiap kita untuk datang ke tempat ini. Kita siapkan hati kita seperti pokok anggur dengan caranya. Demikianlah kami rindu melekat dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami dari kasih-Mu. Apapun yang ada di dunia ini biarlah tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, biar kami selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih Roh-Mu. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami, kerinduan kami Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menggeser prioritas kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Firman-Mu itu adalah dasar dalam setiap kehidupan kami semua. Untuk itu Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh ajaran-Mu. Kami butuh Tuhan untuk Kau ajar, Engkau didik kami, setiap para sister yang hadir di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, biarlah hati kami boleh bersih, boleh suci, sehingga kami boleh menerima semua itu dengan baik Bapa. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Bapa, baik dosa pikiran kami, perbuatan dan perkataan. Sungguh Bapa, kami rindu untuk Tuhan ajar pada kami. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah Kau kirim ke tempat ini. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi pikiran dan perkataan-Mu itulah yang boleh keluar dan kami boleh terima. Kami mau duduk manis untuk mendengarkannya, dan kami sungguh-sungguh sudah siap untuk diajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk semua para sister. Senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Dan izinkan kami untuk menyapa para sister yang sedang mengikuti live streaming dimanapun berada. Selamat bergabung bersama kami lagi. Dan jangan pernah lepas dari ibadah Happy Sister. Kalau Anda diberkati boleh di-share dan dibagikan kepada para sister yang lainnya ya. Dengan tidak berpanjang-panjang lagi, kita sudah datang ke hambanya. Mari kita sambut dengan hangat. Kemarin saya ketemu dengan beliau, sekarang ketemu lagi ya Pak, Bapak Yakub Trihandoko. Ya, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera juga ya untuk para ladies yang mengikuti di online di tempat masing-masing. Saya bersuka cita bisa ada di tempat ini kembali karena it's been a while saya tidak ada di tempat ini, tapi bersyukur pada akhirnya kita bisa berjumpa. Yang lupa nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasanya dipanggil YTH gitu, yang terhormat. Jadi saya bersyukur ada pendeta lain lebih kaya, lebih terkenal dari saya, tapi yang terhormat tetap saya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Ya, benar sekali. Jadi saya memang diberi gift oleh Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan untuk membakar emosi jemaat. Karena banyak orang berkata, tiap kali saya mendengarkan khotbah Pak YTH, hati saya itu selalu tercabik-cabik gitu kan. Emosi, kedagingan saya meronta-ronta. Dan itulah memang pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Hari ini kita akan bicara tentang be content. Cukup. Menjadi cukup di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang cukup, wah ini adalah satu kata yang paling membingungkan dan paling dihindari banyak orang. Coba saya misalnya mau tanya ya, cukup itu seberapa? Misalnya dari sisi penghasilan, cukup itu berapa? Biasanya kita jawabnya gini, berapapun cukup lah. 1 bulan di bawah UMR cukup menderita. Kira-kira cukup itu berapa? Dan biasanya kita ngomong begini, cukup itu tergantung masing-masing orang katanya. Tapi kalau kita tanya masing-masing orang, tidak ada orang yang merasa cukup. Aneh enggak sih? Katanya kalau ditanya cukup itu berapa? Jawabannya relatif tergantung masing-masing orang. Tapi kalau kita tanya masing-masing orang, tidak ada yang merasa cukup. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Sehingga kita memberikan sebuah pertanyaan besar di sini. Sebetulnya cukup itu tentang jumlah atau tentang yang lain? Cukup itu sebetulnya tentang how much we have atau tentang yang lain sebetulnya cukup itu. Dan saya percaya cukup itu bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang yang lainnya. Apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Mari membuka Alkitab kita di Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai yang ke-13. Kita membaca secara bergantian Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-13. Ya. Kita akan baca bersama-sama, yang penghasilannya tidak sampai 10 juta membaca ayat yang 10 genap, yang di atas 10 juta yang ayat ganjil ya, dan saya tolong nanti ada pengurus yang mencatat ya berapa yang di atas 10 juta, berapa yang di bawah 10 juta.
Tentu saja tidak begitu. Saya akan bacakan untuk ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil ya. Mari kita membaca begini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin. Siapa yang tidak pernah tahu ada ayat 13? Siapa yang selama jadi orang Kristen tidak pernah dengarkan khotbah dari ayat 13? Saya yakin kita semua hafal ayat 13, semua hafal. Bahkan ada seorang petinju meletakkan ayat ini, saudara, sebagai slogannya dia petinju Kristen. Memang ada beberapa atlet lain sepatunya ditulisin ayat ini. Dan saya tahu ayat yang ke-13 adalah ayat yang sangat terkenal bagi kita. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen hanya mengutip ayat yang ke-13 asal comot, tidak tahu konteksnya apa. Kita tidak mungkin bisa memaknai ayat 13 tanpa kita membaca ayat 10 sampai yang ke-12. Makanya hari ini saya sungguh rindu supaya kita bukan cuma tahu dan mengamini ayat 13, tapi kita tahu mengapa kita perlu mengamini dan konteksnya apa. Mari kita lihat ya, konteks dari pasal 4 yang baru kita baca adalah Jemaat Filipi memberikan bantuan finansial, bantuan material kepada Paulus yang berada di dalam penjara. Kita kalau membaca di pasal 1, kita tahu Paulus ada di dalam sebuah penjara dan jemaat Filipi memberikan bantuan material melalui seorang yang bernama Epafroditus, ada di dalam pasal yang kedua. Paulus lalu mengucapkan terima kasih atas bantuan jemaat Filipi. Jemaat Filipi memang selalu ada di hati Paulus, begitu pula sebaliknya. Ketika Paulus mengucapkan terima kasih, terlihat sekali konsep Paulus tentang keuangan seperti apa. Banyak di antara kita bermasalah dalam pengelolaan keuangan karena memang gereja sangat enggan bicara tentang uang. Kalaupun gereja bicara tentang uang, itu dalam rangka mengumpulkan persembahan, dalam rangka fundraising. Tapi gereja tidak atau jarang mengajarkan tentang konsep yang benar berkaitan dengan uang. Lalu biasanya hamba-hamba Tuhan berkata apa? Ini isu yang sifatnya sensitif. Jangan dibahas gitu. Jangan membahas tentang keuangan karena itu isu yang sensitif sekali. Tapi berapa banyak gereja yang mengajarkan kalau ikut Tuhan kaya raya, ikut Tuhan pasti berlimpah-limpah. Itu mengajarkan tentang harta atau bukan? Sensitif enggak? Kok enggak ya? Jadi kalau ngajarkan orang, saudara ikut Yesus, setia melayani, memberi persepuluhan, memberikan persembahan, saudara akan menjadi kaya raya. Ini kan tentang uang nih. Ini enggak sensitif kalau ini. Kalau ini tidak sensitif. Tapi kalau mulai berbicara tentang, saudara harus berhikmat dalam mengatur keuangan saudara. Yang kita perlukan bukan financial freedom, tapi financial wisdom. Jangan bicara itu dong, sensitif. Banyak orang tidak suka. Padahal sama-sama bicara tentang harta. Tapi mengapa banyak gereja kalau bicara tentang bagaimana menambah harta, dianggapnya sensitif. Tidak, malah itu tidak sensitif. Tapi kalau bicara tentang bagaimana kita mengelola harta kita, dianggapnya sensitif. Terlalu mengurusi urusan orang lain. Padahal kita harus tahu, Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada tentang seks, daripada tentang neraka. Sungguh, hampir separuh perumpamaan Yesus bicara tentang uang. Ada talenta, ada dirham, ada orang yang menemukan mutiara di dalam tanah lalu menjual harta miliknya dan itu menggambarkan kerajaan Allah. Yesus lebih banyak bicara tentang uang, tapi tampaknya kita paling jarang mendengar khotbah tentang uang. Makanya hari ini saya memberanikan diri bicara tentang uang, pengelolaan keuangan kita. Dan ini adalah berita yang tidak menyenangkan untuk kita.
Nah, ada dua yang saya mau sharing dari bagian ini. Respons Paulus terhadap pemberian jemaat Filipi mengajarkan dua hal yang penting bagi kita tentang financial wisdom. Jadi bukan financial freedom, financial wisdom. Apa itu? Yang pertama, saudara, adalah meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan. Meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan. Mari saya bacakan ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, kalau dalam bahasa Yunani cuma muncul pikiran aja, bahwa akhirnya pikiranmu bertumbuh kembali untuk aku. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya itu berkembang lagi seperti bunga itu, flourishing lagi untuk aku. Lalu dia tambahkan, memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat di Filipi itu beberapa kali memberikan bantuan kepada Paulus. Nanti kalau pulang rumah, baca ayat-ayat selanjutnya di bawah. Di akhir-akhir pasal 4, Paulus mengatakan bahwa kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Dan Paulus di pasal pertama bersyukur untuk persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuan di situ artinya your participation di dalam Injil. Mereka mungkin tidak langsung memberitakan Injil, tetapi memberikan bantuan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa kemana-mana memberitakan Injil. Itulah yang Paulus sebut bersyukur untuk your fellowship in the gospel. Fellowship itu artinya participation kalau dalam bahasa Yunani. Makanya saya cukup heran kalau di banyak gereja itu ada persekutuan doa begitu, tapi tidak ada saling mendoakan satu sama lain. Sering ya, saya diundang duduk di bawah berdoa bersama, tapi nggak pernah saling mendoakan bersama. Jadi datang doakan dirinya sendiri, tidak pernah doakan orang lain, bahkan pergumulan orang lain tidak pernah didoakan bersama-sama di situ. Jadi itu persekutuan atau perkutuan. Karena kalau persekutuan, fellowship itu berarti apa? Kita take a part. Kita itu participate di dalam hidupnya orang lain. Itu baru namanya fellowship. Dan Paulus bersyukur untuk fellowship of the gospel yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Itu di pasal 1. Di pasal 4 dia mengucapkan bahwa jemaat Filipi telah beberapa kali mengirim. Tapi menariknya adalah walaupun seperti itu, Paulus bersukacitanya dalam Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Coba bayangkan seandainya kita menerima sesuatu dari orang lain. Dan kita menerimanya pada saat kita paling membutuhkan. Paulus ada di penjara. Dia sangat butuh bantuan itu. Bayangkan saudara di tengah sebuah situasi. Saudara benar-benar butuh bantuan. Dan orang memberikan bantuan. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saudara apa? Ada enggak yang di sini ngomong gini, aku bersukacita dalam Tuhan karena akhirnya kamu bisa dipakai Tuhan memberi kepadaku. Ada yang pernah ngomong begitu? Enggak ya, karena pikiran kita langsung bersyukurnya kepada orang itu. Dan kalau pikiran kita bersyukurnya karena orang itu, most likely nanti ke depan kita akan mengandalkan orang itu. Tiap kali kita ada kebutuhan kita akan mencari orang itu. Kenapa? Karena sukacita kita bukan diletakkan kepada Tuhan. Tapi Paulus bukan seperti itu. Paulus ketika menerima bantuan walaupun benar-benar dia butuh bantuan itu. Dia langsung berkata aku bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa bersukacitanya di dalam Tuhan? Karena walaupun jemaat Filipi ada perhatian. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja mereka tidak punya kesempatan soalnya. Paulus kan bilangnya begitu tuh. Memang kamu ada perhatian buat aku. Engkau tuh selalu punya pikiran, memikirkan tentang aku. Tapi tidak selalu engkau bisa melakukannya. Kenapa? Karena kesempatan itu dari Tuhan. Makanya kita jangan sampai lupa bahwa ketika ada orang lain memberi kepada kita, di balik itu ada Tuhan yang bekerja. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada seseorang yang memberi sesuatu kepada kita, ada Tuhan yang sedang bekerja di baliknya. Yaitu Tuhan memberi orang itu berkat. Sehingga dia bisa punya something untuk diberikan. Dan Tuhan memberi dia bukan cuma berkat. Tapi kerelaan untuk memberi kepada kita. Itu yang mengerjakan siapa? Tuhan.
Dan walaupun dia punya harta, dia punya kerelaan. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan, tetap berkatnya tidak sampai ke kita. Begitu kita menerima berkat, kita sadar di dalam semua prosesnya Tuhan adalah yang sedang bekerja. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita, maka kita mudah untuk menjadi orang yang mengandalkan uang. Semua kita dasarkan pada uang, sehingga uang itu menjadi segala-galanya bagi kita. Uang menjadi berhala bagi kita, bukan Tuhan. Karena tiap kali kita bersukacitanya di dalam uang, bukan di dalam Tuhan, di dalam orang, bukan di dalam Tuhan. Saya kasih contoh lah misalnya. Kalau saudara itu sukacitanya di dalam Tuhan, berarti pada saat orang lain punya kerelaan, punya uang, tapi tidak punya kesempatan, saudara tetap bersukacita enggak? Halo? Kalau saudara bersukacitanya itu di dalam Tuhan, orang lain punya berkat, punya uang, punya kerelaan, kerinduan, tapi belum ada kesempatan, tetap kita bersukacita enggak? Bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita di dalam Tuhan, bukan di dalam pemberian. Kalau sukacita kita di dalam pemberian, maka selama pemberiannya tidak sampai di tangan kita, ya kita enggak bisa bersukacita. Tapi kalau sukacita kita di dalam Tuhan, walaupun pemberiannya tidak sampai, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus tetap bersukacita dalam Tuhan, walaupun mungkin jemaat Korintus itu cuma punya perhatian, tapi belum punya kesempatan. Bersyukur karena Tuhan yang mengerjakan itu. Kadang-kala kita ini kalau nggak ada pemberian, perhatian nggak ada gunanya. Benar atau betul? Orang pergi luar kota, terus cerita ke saudara waktu pulang. Pas di luar kota itu aku tiba-tiba ingat kamu loh. Terus kita jawabnya apa? Percuma, gak ada oleh-olehnya. Diingat aja gak ada gunanya gitu. Loh kita ini kadang-kala pikirannya tuh terlalu materialistis gitu loh saudara. Percuma gitu kan. Misalnya nih ngomong, Mah I love you ya Mah ya gitu. Aku bersyukur banget loh punya istri kayak kamu. Percuma bersyukur toh. I love you toh percuma. Mana buktinya gitu kan. Selalu minta buktinya apa? Barang, buktinya benda. Itu karena kita meletakkan sukacita kita pada pemberian. Tapi kalau kita meletakkan sukacita kita pada Tuhan, apapun prosesnya kita percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Makanya kita bisa bersukacita, bahkan ketika kita tidak menerima apa-apa, kita masih bisa bersukacita enggak? Masih bisa karena sukacita kita bukan pada pemberian, sukacita kita pada Tuhan. Tapi aneh kok manusia itu, saya ini ya jadi manusia itu ya bingung kok saudara. Makanya ketika saya lihat di truk ada gambarannya monyet, tulisannya enak toh jadi aku gak bingung. Saya tuh mau berkata amin, haleluya saudara. Kenapa? Saya sendiri bingung dengan diri saya, bingung dengan orang lain. Saya kasih contoh lah, ini yang paling sederhana. Saudara itu tiba-tiba dibawakan oleh-oleh oleh seseorang. Yang saudara itu rasa tidak seberapa dekat. Tapi saudara tiba-tiba dikasih oleh-oleh dan oleh-olehnya itu tepat gitu. Ini tak bawain oleh-oleh ya. Kemarin waktu aku pergi ke Bali, aku ingat kamu suka pia nih. Kamu tak kasih pia. Saudara senang banget gak? Senang banget bisa saksi Tuhan itu baik loh. Padahal aku gak seberapa dekat loh. Kok ada loh orang perhatian sama aku. Wah, orang yang sama pergi ke Singapura. Pulang bawain oleh-oleh lagi kepada saudara. Dia lakukan terus 5 kali berturut-turut. Terus setelah itu dia liburan ke tempat lain, gak bawa oleh-oleh. Saudara ngomong apa? Halo? Saudara ngomongnya apa? Orang ini ya pelitnya setengah mati. Kok gak bawa oleh-oleh, gantungan kunci kayak magnet kulkas kayak gitu kan. Orang ini pelitnya setengah mati, gak peduli sama orang lain. Lupa dulu pertama kali terima oleh-oleh pertama, kita tuh bisa bersyukur banget Tuhan bekerja gitu kan. Setelah orangnya gak ngasih oleh-oleh bisa marah sama Tuhan lagi. Tuhan di mana engkau? Tuhan disalahkan.
Padahal pertama kali terima bersyukur Tuhan yang bekerja. Kita tuh sering kali gitu karena kita tidak meletakkan sukacita kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita letakkan sukacita kita kepada Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa bersukacita. Bahkan di dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita tetap bisa bersukacita. Itu yang pertama, meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan. Financial freedom yang pertama. Financial freedom yang kedua, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Langsung kelihatan ya wajahnya kurang bersukacita kayak tadi ya. Saya bacakan ayat 11 sampai yang ke-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dan kata belajar itu munculnya 2 kali kalau dalam bahasa Yunani, di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12. Dia belajar dan dia tambahkan lagi, belajar mencukupkan diri. Berarti mencukupkan diri itu tidak natural. Perlu proses belajar. Sekali lagi, mencukupkan diri itu bukan natural, tetapi proses belajar. Tidak ada yang natural. Kita ingat cerita waktu Daud mengambil istrinya Uria, dia ditegur oleh Nathan dengan perumpamaan. Ada orang punya kambing domba yang banyak, luar biasa. Lalu ada tetangganya punya 1 ekor anak domba betina. Lalu teman dari orang yang kaya ini datang. Dan orang yang kaya merasa sayang kalau menyembelih salah satu hewannya. Yang dilakukan adalah mengambil anak domba milik orang lain yang miskin. Bayangkan ya, dia punya begitu banyak kambing domba, tapi selalu merasa sayang. Aduh kalau diambil 1 sayang, nanti kurang gitu. Ada berapa banyak orang yang punya banyak, tapi tetap merasa kekurangan. Aristoteles, seorang filsuf yang terkenal, pernah berkata, siapakah orang kaya itu? Dan dia jawab kurang lebihnya begini, orang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang membagi banyak. Banyak ini sesuai presentasinya masing-masing. Bukan how much you have, tetapi how much you give. Kalau kita ini jadi orang yang pelit, tidak berani memberi kepada orang lain, berarti kita ini miskin. Kenapa? Karena kita punya mentalitas, nanti kalau tak kasih kurang buat aku. Kalau tak kasih kurang buat aku. Padahal kita punya lebih, tapi mentalitas kita miskin. Dan plus 62 itu paling pinter saudara ya. Mentalitasnya miskin walaupun kaya raya. Enggak percaya, saya kasih contoh nih. Saya itu kan mimpin study tour ke Israel udah beberapa kali saya pimpin. Wah zaman dulu-dulu itu wah banyak banget saudara. Makanya setelah belajar dari pengalaman itu saya selalu kasih tahu pada rombongan saya. Saya ceritakan ya, saya ceritakan. Karena saya lihat nggak ada yang rombongan saya. Jadi enggak masalah. Semoga rombongan saya nonton rekamannya ini ya. Gitu. Nah dulu saudara pada waktu saya pimpin, yang ikut itu kan bukan orang miskin sih. Karena bisa bayar sekian puluh juta itu pasti bukan orang miskin. Beberapa bahkan orang kaya, benar-benar kaya saudara, tapi mentalitasnya miskin. Pada waktu mau kencing, zaman dulu itu ada beberapa kamar mandi kalau mau kencing harus masukin uang koin $1, terus masuk di pintunya yang modelnya gini loh, muter gini, bener ya? Orang Indonesia itu ya bawa $1 gini, ayo siapa yang mau? 4 orang yuk, ini bareng saya, 3. Jadi terus mepet-mepetan gini kan ya. Jadi sampai ngatur mepet-mepetan gini, sungguhan. Mepet-mepetan gini, cepet loh ya, pokoknya cepet loh ya. Gitu. Begitu dimasukkan, cepet-cepet gitu kan ya. Begitu semuanya lolos itu bisa langsung lompat, haleluya. Loh haleluya lagi.
senengnya itu ya melebihi pada waktu pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu loh. Apa salahnya ngasih $1 sih gitu. Kenapa mentalitas kita itu mentalitas miskin? Nanti dia omongin ya, ini sarapan all you can eat. Tapi tidak boleh dibawa pulang ya Bapak Ibu gitu. Tapi selalu mujizat terjadi. Di rombongan Indonesia itu mujizat terjadi. Ngambil telur rebus 5 saudara. Kulitnya yang ada di meja cuma 1. Loh, apa orang sana nggak bingung ya kan? Itu yang 4 kemana? Apa langsung dimakan sama kulitnya? Atau terjadi mujizat di tempat ini? Enggak saudara. Taruh 5, 1 dimakan, terus tasnya di bawah meja dibuka. Nggak peduli tasnya branded kayak apapun, nggak peduli saudara. Terus kemudian digelindingkan pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu masuk 4 ditutup gini saudara. Padahal tasnya mahal loh saudara. Tetap aja mentalitasnya mentalitas miskin. Nanti ada yang bawa roti. Rotinya itu dibawa karena apa? Takut nanti lapar di jalan. Padahal kan punya duit sih bisa beli. Tapi takut. Makanya orang Indo sering bawa roti itu. Kenapa? Karena roti itu dari Spanyol. Separuh nyolong. Sudah diomong tidak boleh. Ya sudah toh tidak boleh. Bahkan saya pernah saudara, di rombongan saya itu ada loh saudara, pengusaha yang merangkap sebagai hamba Tuhan. Itu juga ada saudara, nyoba kacang di pinggir jalan di kota Yerusalem itu loh saudara. Namanya aja nyoba ya, jadi nyoba ini ya. Kalau saya kan nyoba berarti ngambil 1 kan gitu ya, ngambil lagi gitu kan yang lain gitu. Wah saya lihat teman saya ini peserta tur saya ini saudara. Mujizat saudara, makan gini buang, makan sini buang, terus gitu. Makan gini, kok selalu ada kayak pesulap yang ngeluarin kartu terus itu loh saudara. Ternyata nyobanya itu sagenggem gini saudara. Bayangin ya, nyoba itu segini loh saudara. Makanya dia makan terus gini bisa terus keluar gitu kan, kayak pesulap gitu. Yang bener aja deh, kan merugikan yang jual sih. Atau kita kalau nawar barang, kepada orang yang miskin, saudara, sudahlah. Jangan terlalu nawar, jangan terlalu rendah, saudara. Ada seorang yang mau pergi ke gereja, nawar naik becak. Pak, mau ke gereja itu berapa? 10.000-nya. Wah, kok mahal sih? Kan deket itu kelihatan dari sini. Nyah, bulan juga kelihatan dari sininya, tapi jauhnya. Terus akhirnya tawar-menawar, dapat 7.000. 7.000 tukang becaknya emosi kan. Dia terus gitu maju wapet dia ngayunya tuh cepet. Ada lubang diterjang terus gitu kan gak pakai rem. Akhirnya apa? Ayahnya doa Tuhan darah Yesus. Darah Yesus. Loh darah Yesus loh. Diperlukan hanya untuk 3.000 tadi selisihnya. Tuhan tolong kirim semua malaikatmu menjaga aku gitu kan. Tuhan dari atas geleng-geleng. Lebih gampang mana kamu kasih 3.000 daripada aku ngirimkan malaikatku jagain kamu semua gitu kan. Terus protes lagi sama tukang becaknya. Pak direm pak kita nggak selamat loh pak. 7.000 minta rem. 7.000 minta selamat. Tapi itulah kita. Itulah kita gambaran kita. Karena kita nggak pernah mencukupkan diri di dalam segala hal. Jadi walaupun kita punya banyak tapi tetap bagi kita itu kurang. Tapi mungkin ada di antara kita yang berkata begini, bagaimana bisa cukup kalau penghasilanku hanya UMR? Bagaimana bisa cukup kalau penghasilanku di bawah UMR? Nah Paulus berkata begini kok saudara, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan. Berarti cukup itu bukan masalah jumlah. Cukup itu masalah disiplin rohani kita. Kita mencukupkan diri. Bahkan ketika kita berlimpah-limpah, kita harus berkata, ini gaya hidupku. Sisanya aku bisa berikan kepada orang lain. Kita nggak bisa kalau berlimpah, kita naikkan terus, naikkan terus, naikkan terus, naikkan terus. Tuhan itu menambah penghasilanmu, bukan supaya engkau meningkatkan gaya hidupmu. Tuhan menambah penghasilanmu, supaya engkau meningkatkan pemberianmu. Untuk orang lain, untuk kerajaan Allah. Tapi kita seringkali lupa semakin diberkati Tuhan,
Gaya hidup kita yang dinaikkan terus. Sehingga pada akhirnya kita berkata tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Padahal Tuhan berkati terus. Tetap kita ngomongnya tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Kita harus berani berkata ini level hidup yang saya mau. Supaya saya bisa memberkati orang lain. Ada berapa banyak orang saudara yang mengeluh. Bahkan saya pernah dengar hamba Tuhan mengeluh. Karena listrik naik, bensin naik begitu kan. Terus dia bilang gini, aduh listrik naik, bensin naik ini. Aduh kemana-mana jadi males, pelayanan jadi males. Karena semuanya itu bensin naik semuanya. Saya ngomong sama dia. Loh kalau kamu gak siap dengan harga bensin, jangan punya mobil. Ya, tapi nanti kalau naik sepeda motor kan tetap perlu bensin. Ya udah naik sepeda kayu. Loh sepeda kayu kesel, nanti cari makan malah lebih mahal daripada bensin. Ya sudah toh. Belajar mencukupkan diri. Dia ngeluh listrik naik misalnya. AC di kamar, naik. Saya bilang gak usah pakai AC po sih. Gak apa-apa, gak pakai AC juga gak mati kok. Pakai kipas angin. Dia tanya, loh kipas angin kan tetap pakai listrik. Kalau kamu nggak mau pakai listrik kipas angin, beli tuh kipasnya tukang sate, kipas-kipas gini. Terus dia ngejawab lagi, tapi kan capek kalau kipas-kipas gini. Mau? Nggak capek. Dia bilang, kalau tidur kan saya gini-gini, capek dong, nggak bisa tidur malahan. Mau? Tidur, nggak capek, nggak usah bayar listrik. Iya, tidur sama suami istri adep-adepan, tiup-tiupan. Itu pasti satu tidur, satu pingsan. Udah. Hidup kok jadi rumit itu loh saudara. Hidup kok jadi rumit. Tadi malam saya mengajar filsafat Kristen di STT Amadius yang saya dirikan bersama teman-teman 5 tahun lalu di Surabaya ini. Saya mengajar tentang beberapa filsafat Yunani kuno. Nah salah satunya yang saya mau ceritakan sekarang itu adalah filsafat Epikurianisme. Yang dipopulerkan oleh seorang bernama Epikurus. Kenapa dia Epikurus? Karena dia jarang makan. Enggak ada hubungannya ya dengan Epikurus. Nah Epikurus mengajarkan begini, bahwa tujuan hidup manusia itu adalah kesenangan, pleasure. Kalau ada keinginan yang dipenuhi, itu namanya pleasure. Kalau ada keinginan tidak dipenuhi, itu namanya pains, kesakitan. Tujuan manusia, kebahagiaan itu adalah semua keinginan terpenuhi atau dengan kata lain apa? Pleasure. Nah beberapa orang salah paham dengan Epikurus. Beberapa orang berkata, berarti Epikurus ini mengajarkan hedonisme, gaya hidup yang mencari kesenangan, mengumbar hawa nafsu. No, keliru. Justru Epikurus itu mengajarkannya demikian. Kita ini harus tahu kategori keinginan. Ada keinginan yang namanya natural and necessary, alamiah dan diperlukan. Misalnya apa? Makan, tempat tinggal, itu berarti natural, necessary. Tapi yang kedua kategorinya adalah natural unnecessary. Alamiah tapi tidak diperlukan. Contohnya makan enak. Makan enak natural enggak? Natural, tubuh kita butuh makan. Dan lidah kita diciptakan untuk taste sesuatu yang sedap. Tapi ini unnecessary. Kenapa? Karena kita tidak makan enak pun juga tidak apa-apa. Kategori yang ketiga adalah vain and empty, sia-sia dan kosong. Misalnya, ingin jadi orang yang sangat terkenal, ingin ini, ingin itu, semua yang ambisius. Nah dia bilang itu keinginan yang kosong, yang sia-sia. Nah bagaimana supaya kita itu bahagia, bagaimana supaya semua keinginan kita terpenuhi, maka Epikurus mengajarkan ini. Kelola keinginan. Yang natural and necessary ini wajib dipertahankan. Karena nggak bisa tidak. We don't have any choice. Makan, tempat tinggal. Itu semua yang harus kita pertahankan. Tapi dua yang lain, terutama yang ketiga, itu harus dibuang dari hidup kita. Sebab kalau kita ingin terkenal, ingin begini, akhirnya kan tidak semua keinginan kita tercapai. Lalu kita merasakan apa? Kecewa, sakit, dan sebagainya. Nah yang kedua itu juga perlu dikelola menurut Epikurus. Karena tidak semua kita itu sudah sampai pada yang kedua. Contohnya misalnya begini, makan di luar, itu kategori kedua. Kalau memang kita penghasilannya tidak memadai untuk makan di luar karena mahal, ya sudah ini dilupakan saja. Tapi kalau saudara bilang gini,
Tapi saya tetap kepengen makan di luar. Ya sudah, makanan rumah saudara taruh di tempat, terus saudara cari taman. Makanlah di taman situ. Kan tetap makan di luar kan gitu kan ya. Saya kepengen makan di hotel, tapi nggak punya duit untuk makan di hotel. Bawa bekal dari rumah, pergi ke sebuah hotel gitu kan. Terus cari pemandangan yang bagus, makan saja di luar hotel. Kan makan di luar hotel kan. Seringkali kita nggak bisa mengelola itu. Misalnya begini, baju itu kategori 1, 2 atau 3? Baju. 1, karena kan kita harus pakai baju ya teman-teman ya. Harus pakai ya, maaf ya. Jadi pakaian itu nomor 1 ya. Pakaian itu kategori 1, natural and necessary ya kan. Tapi pakaian mahal. Pakaian baru, itu kategorinya sudah bukan 1. Apalagi para ladies ya, tiap kali ada acara diundang, buka klosetnya, lemari pakaiannya gitu. Pak, aku kok nggak punya baju ya? Sampai suaminya ngecek loh. Ini daun tak mah? Ini ya pakaian, tapi selalu kata kuncinya apa? Tidak punya baju. Dan seringkali kan tanya sama suaminya gini, Pak boleh nggak Pak ya? Beli baju ini, soalnya aku nggak punya loh baju ini. Sudah ada bawahannya tapi bajunya belum punya. Makanya saya sudah punya strateginya. Kalau istri saya tanya gini, Pak boleh beli baju ini nggak? Saya tanya, sudah ada sepatu yang matching nggak? Bawahan matching nggak Pak? Semua matching? Iya, ya sudah berarti boleh. Sebab kalau enggak nanti beli baju, beli bawahan, beli sepatu, beli macam-macamnya. Benar nggak sih? Saya nggak ada para suami di sini. Istri saya sih nggak begitu. Saya bersyukur. Istri saya itu walaupun kepengen new arrival, tetap dia tidak beli. Bahkan saya kadang kala ngomong sama dia, nggak apa-apa kalau kamu benar-benar kepengen, kita pas ada duit, kamu ambil aja. Istri saya bilang janganlah, masih new arrival. Jadi ditunggu, diskon 50 plus 20, 70% gitu loh saudara. Makanya kalau istri saya tanya sama saya gitu, Pak bagus nggak Pak gitu. Saya selalu bilang bagus. Kenapa? Karena saya tahu murah pasti. Nggak mungkin dia beli yang mahal. Mencukupkan diri dalam segala hal. Bahkan ada orang ya, malu beli barang second. Padahal penghasilannya nggak seberapa. Kenapa harus beli barang baru? Karena barang baru itu natural tapi unnecessary. Kalau mahal itu berarti vain and empty. Untuk apa? Tapi kita tidak bisa mencukupkan diri. Karena memang model kita begitu. Kita nggak bisa mengatur kesenangan kita. Padahal Epikuros ini ya bukan orang Kristen. Dia cuma mengandalkan wahyu umum dari Tuhan. Sudah bisa punya hidup yang baik. Mengapa orang Kristen yang diberi wahyu khusus, diberi Alkitab, malah tidak bisa memiliki gaya hidup yang lebih baik daripada orang dunia. Maka kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Kalau kita nggak belajar mencukupkan diri, kita nggak bisa memberi kepada orang lain. Hidup kita nanti nggak bisa berdampak untuk orang lain. Kita nggak bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk orang lain. Kenapa? Karena kita ingin mengejar yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengeluh karena bayar cicilan mobil. Ketika ditanya, loh kenapa kamu ngambil mobil kalau cicilannya membuat kamu susah? Iya soalnya kalau ada reuni pertemuan hamba Tuhan, aku satu-satunya yang naik sepeda motor. Kenapa malu naik sepeda motor? Seringkali yang membuat kita berantakan di dalam keuangan itu karena sukacita kita bukan pada Tuhan tadi. Sukacita kita pada apa? Berhala penerimaan dari orang lain. Jadi kita kepengen diterima oleh komunitas kita. Apalagi kalau sekarang musimnya itu kan macan dan mamut itu kan. Mamah muda, mamah cantik gitu kan. Naruh anaknya di sekolah. Setelah itu apa? Ke kafe sosialita begitu kan. Ada beberapa yang gak punya duit untuk itu. Dress code-nya ini ya gitu. Sampai akhirnya terlilit pinjol, terlilit utang hanya untuk apa dress code. Kita nanti liburannya ke Thailand ya gitu kan. Akhirnya sampai belani utang hanya untuk pergi ke sana. Akhirnya gak bisa memberi untuk orang lain. Kalau gak bisa sudah bilang no, gak apa-apa. Jangan mengemis penerimaan dari orang lain. Karena Kristus sudah memberikan penerimaan yang total di kayu salib untuk kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Tapi ditentukan oleh karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kita. Ada jemaat saya itu yang protes, Pak jemaat ini loh Pak, utang sama saya Pak, belum bayar Pak.
Kalau ditagih selalu ngomongnya nanti. Tapi tahu nggak Pak Yakub? Dia liburan ke Bali loh Pak. Saya panggil lah yang liburan itu. Saya ngomong, kamu punya utang loh sama orang itu. Iya, kenapa kok bisa liburan? Saya butuh healing Pak. Iya, tapi kamu lebih butuh lagi jadi orang yang bertanggung jawab. Kamu punya utang, bayar dulu lah. Kenapa punya utang malah kamu liburan? Dan bayangkan ya saudara, orang punya utang, terus liburan, terus dia makan steak, diposting di medsos. Sedangkan orang lain yang memberi dia utang di rumah makan tempe dan pindang. Lihat medsosnya dia gitu. Apa enggak kepengen banting handphonenya dia sendiri enggak sih? Apa enggak emosi coba? First thing first, saudara. Jangan ngikutin orang lain hanya supaya diakui. Oh ya sukses, ada orang yang terlilit hutang gara-gara berhalanya apa? Berhalanya itu pengakuan dan kuasa. Jadi dia tuh suka nolong orang padahal dia nggak punya duit. Tapi dia tetap tolong supaya kelihatan dia itu berjasa. Dia jadi Mesias, dia jadi juru selamat. Dilihat orang lain, wah keren loh orang itu loh ya. Wah kita tuh Mesias kita gitu. Nggak perlu saudara memberi berhala. Memberi makan berhala di dalam hati saudara. Enggak apa-apa kok saudara. Identitas kita sekali lagi tidak ditentukan oleh how much we have. Our identity itu dibentuk oleh what Christ has done on the cross for us. Apa yang dilakukan Kristus di kayu salib? Bagi kita dibeli bukan dengan emas, perak. Tapi dengan darah yang mahal. Jadi saya mau katakan kepada saudara, setiap saudara berharga walaupun tidak punya apa-apa. Yang setuju katakan amin. Setiap saudara berharga karena ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang sempurna, darah Kristus. Even though you have nothing, tapi saudara tetap valuable, precious, karena dibeli dengan harga yang begitu mahal. Saudara, saya selalu di mana-mana berusaha untuk memberikan pengajaran yang countercultural. Karena saya tahu di kalangan hamba Tuhan pun orang mendefinisikan hidup yang sukses dengan cara yang keliru. Kalau saudara ditanya hamba Tuhan yang sukses apa? Pasti terkenal, jadwalnya padat, diundang sampai ke luar negeri, sekolahnya di luar negeri dan seterusnya. Saya mau menentang itu bukan karena saya tidak punya. Saya bersyukur Tuhan sudah kasih saya semua. Tapi percuma karena bukan itu yang membawa kepuasan di dalam diri kita. Kristus itu harusnya cukup bagi kita. Mungkin kita berkata, tapi kan berat. Saya tahu berat, makanya Paulus menambahkan ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus tahu ini memang gak mudah, tapi jangan khawatir, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita bisa bersuka citanya di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan. Dan kita juga bisa belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami seringkali mengikuti nilai-nilai dunia. Yang menganggap bahwa kepuasan hidup terletak pada harta. Kami mengejar semua ambisi-ambisi dunia. Supaya kami diterima. Supaya kami diakui. Supaya kami punya kuasa dan kontrol atas banyak hal. Supaya kami bisa menikmati hidup yang nyaman. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Kristus menjadi manusia, Dia tidak kaya. Dia melepaskan kontrol hidupnya sehingga Dia bisa disalibkan. Kristus meninggalkan kenyamanannya di surga untuk kami orang-orang yang berdosa. Kristus ditolak oleh banyak orang. Bahkan ditinggalkan oleh Bapa di kayu salib ketika Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Kristus mau melakukan semuanya untuk kami orang-orang yang berdosa ini. Tapi kami seringkali tidak mau melakukan sebaliknya untuk Tuhan. Kami tidak bisa menjadikan Kristus sebagai harta satu-satunya yang paling berharga. Kami sering mengeluh, sering protes kepada Tuhan, sering menyalahkan sana sini. Dan membiarkan sukacita kami tergerus oleh keadaan finansial kami. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa sukacita kami ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Kristus cukup bagi kami. Sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap.
Kami tetap mau berkata, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan tolong kami supaya kami terus menyingkirkan berhala-berhala dalam hati kami. Oleh anugerah-Mu, supaya kami mampu menjadikan Kristus sebagai harta satu-satunya dalam hidup kami. Dan tolong kami supaya kami bisa mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kami bisa berkata stop untuk banyak keinginan. Supaya kami bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memberkati lebih banyak orang. Meluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami tahu Roh Kudus menyediakan kekuatan kepada kami. Setiap hari Roh Kudus beri kami kekuatan. Ketika kami merasa malu dengan teman-teman karena kami tidak mampu mengikuti gaya hidup mereka. Roh Kudus beri kekuatan kepada kami untuk bertahan. Ketika kami malu dilihat orang kami tidak berhasil. Sehingga kami ingin menunjukkan gaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan kami. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk berkata tidak. Dan hidup apa adanya bersama dengan Tuhan. Bagi kami yang berkelimpahan, Roh Kudus tolonglah kami. Supaya kami bisa berkata enough is enough. Enough is more than more. Sehingga kami mulai bisa membagi apa yang Tuhan beri kepada kami untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan kita. Firman yang sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yakub untuk firman yang luar biasa. Saya mengenal beliau sama Ibu Nika ini sejak masih imut-imut ya Pak ya. Saya juga waktu itu masih imut-imut. Waktu itu ya. 20 tahun yang lalu mungkin ya. Ya puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih setiamu, firman-Mu yang sangat luar biasa. Meneguhkan, menghibur kami, memberikan semangat buat setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati Pak Yakub pengembalaannya, STT Amadius Tuhan juga berkati Tuhan. Terima kasih berkati keluarganya, pelayanannya, semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan lebih dulu kepada setiap kami, memberkati kami terlebih dahulu. Bahwa kami Tuhan untuk memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur, haleluya, amin. Si Tuhan. Sementara teman-teman memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Ya, sebelum kita akan menyelesaikan ibadah kita, saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman Happy Sister Jumat 18 Oktober, Happy Sisters Prayer bulan November, hari Jumat 8 November 2024 dimulai jam 10.30 bertempat di Villa Bukit Regency 3 PE7 nomor 6 Pakuwon Indah. Jadi saya mengundang untuk para sister untuk hadir ya, catat tanggalnya. Kali ini namanya Happy Sister Prayer Pak. Pasti sudah saling mendoakan. Ya, pasti saling mendoakan. Nanti kita di situ saling mendoakan satu dengan lainnya. Tapi sayang sekali Pak Yakub nggak bisa ikut karena dia brother bukan sister. Ya, kami mengundang ya untuk para sister bisa hadir, kita bisa sama-sama. Dan Happy Sister Special Talk Show dengan tema Dare to Walk with God akan diadakan pada hari Jumat 22 November jam 10 pagi di tempat ini yang menghadirkan narasumber Ibu Christine Elim, Cancer Survivor, dengan moderator saya disertai dengan presentasi dan Q&A bersama dengan dokter dari Beacon Hospital. Ini bagus banget, ajak para sister, ajak teman-teman dan keluarga. Untuk bisa hadir, kita bisa tahu apa sih, bagaimana sih, terus langkah apa sih yang harus kita lakukan bila kita divonis dokter dengan penyakit. Kita nggak berjalan sendirian, tenang. Ya, itu sebabnya pentingnya ada komunitas seperti Happy Sister untuk kita bisa saling membantu, saling memberikan informasi, doa dan pelayanan lainnya juga. Nah, ini ada Beacon Hospital bagus banget ya. Ini di Kuala Lumpur, satu building itu
semua dia tentang cancer ya, jadi semuanya lengkap di situ. Dan biayanya yang saya tahu kemarin sangat-sangat murah karena kakak saya juga divonis cancer. Cuman sayang sekali informasi ini baru saya tahu setelah kakak saya sudah operasi. Coba kalau belum tahu pasti saya akan ajak kakak saya ke situ. Nah, kalaupun kita tidak divonis cancer, paling nggak kan kita punya informasi yang jadi berkat buat orang lain gitu loh. Kita bisa memberitahukan kepada teman-teman informasi bagaimana pengobatan cancer itu yang bisa kita bantu gitu dengan biaya yang terjangkau lah daripada ini. Jadi ayo ajak para sister dan teman-teman yang lain juga buat keluarga juga diajak ya. Karena ini penting sekali. Kita tahu sendiri dari langsung narasumbernya cancer survivor yang sekarang sudah puji Tuhan dia sudah selesai dengan cancernya. Nanti kita tahu dari bulan depan, oke? Dan misi Natal Happy Sister sebentar lagi akan nggak terasa ya, cepat sekali waktunya berjalan ya. Udah tahu-tahu udah mau Natalan lagi. Kalau tahun lalu kita ke Solo anak-anak AIDS, kali ini kita akan ke rumah singgah pasien di Surabaya. Jadi untuk para teman-teman yang mau ikut boleh monggo, nanti kita akan atur ya. Tema Natal kali ini dengan tema Hope, saya coba, Muhammad bisa diputarkan videonya ya. Ya ini rumah singgah, di situ banyak pasien-pasien dan berbagai macam penyakit. Bukan aja cancer, tapi semua penyakit yang dari luar Surabaya bisa ada di tempat ini. Gratis, nggak ada biaya apapun. Mereka boleh tinggal, biasanya mereka tinggal bisa sampai berbulan-bulan. Karena mereka nggak bisa cepat dapat pengobatan karena gratis ya. Ini rumahnya sangat kasihan banget karena rumahnya sederhana, jadi tempat tidur tuh di mana-mana, sampai di dapur, di gudang, dengan kamar mandi yang cuma satu. Ya itu pasien jantung. Dia ada 2 rumah singgah yang berdekatan. Ini semua pasien-pasiennya dari luar kota bahkan luar pulau ya. Kita bisa doain mereka dan mereka sangat-sangat senang banget didoain. Karena buat mereka bukan hanya perhatian kita, kasih kita, candaan kita itu udah membuat mereka senang, terutama doa. Dan ini yang paling jauh dari Sorong. Bapak ini udah 4 bulan di sini, tangannya patah. Nah kalau ini dari Madura, dia kena setrum. Jadi matanya juga harus dioperasi sampai kepalanya dan ini anak Down syndrome ya. Mereka welcome banget didoain dan bukan aja untuk para pasien tapi kita juga bisa menjadi berkat buat para penunggu keluarganya karena mereka sangat-sangat butuh perhatian dari kita. Nah ini Bu Retno yang jaga di sana. Dia relawan 24 jam ada di sana. Ya, temanya adalah hope. Kenapa hope? Artinya masih ada harapan. Dan selalu ada harapan untuk semua orang bisa disembuhkan, diselamatkan. Dan bisa berjumpa dengan Kristus dengan caranya Tuhan masing-masing. Bukan cara kita tapi caranya Tuhan. Ya. Di situ rumahnya itu untuk nggak memandang suku ras semuanya boleh masuk situ. Dan mereka sangat terbatas banget untuk itu mereka juga sangat-sangat membutuhkan perhatian dari kita. Nanti kita juga akan buka open donasi yang sepenuhnya untuk mereka. Kayak kemarin tahun lalu Bromo terus abis itu Solo sepenuhnya donasi dari jemaat. Kita transparan sekali semuanya sudah kita bagikan ke tempat itu ya. Begitu juga dengan saat ini mereka butuh sembako, mereka butuh pampers, mereka butuh kebutuhan-kebutuhannya yang lain juga ya. Nanti boleh siapa yang mau ikut, siapa yang mau donasi juga kalau secara sumbangan cash bisa langsung transfer ke rekening persembahan gereja dengan ditambahin kode untuk Happy Sister 02 belakangnya. Jadi misalnya 100.000 berarti 100 00002 gitu ya. Tapi kalau saya mau sumbang, aduh saya males nih kayaknya ini ribet, saya sumbang sembako aja kirim ya, boleh ya. Tapi nanti mesti dicatat
atau enggak saya kayaknya mau sumbang berupa yang cukup ada pada saya deh. Nah kan tadi firman Tuhan ini mencukupi toh. Nah para sister boleh beli kaosnya, bisa ditayangin kaosnya? Sudah? Ya oke. Nah ini kaos Happy Sister yang akan kita pakai nanti ke sana. Harganya cukup murah juga, hanya 95.000. Pas ya, kebetulan hari ini kan kita harus belajar untuk mencukupi apa yang ada ya. Jadi kita juga ya cukup murah lah 95.000 kaosnya. Nanti keuntungannya memang sepenuhnya untuk rumah singgah ya. Kaos ini nanti kita pakai dan para sister bisa bantu untuk beli. Kalaupun mau dipakai sendiri bisa ambil. Kalaupun enggak, saya mau beli untuk teman-teman yang di rumah singgah dong. Karena kita kasih kaos ini ke mereka juga kan. Ya sister juga boleh buat beliin buat mereka. Ya, harganya 95.000, ada ukurannya dari extra small sampai XL sampai 3L. Kalau yang di atas XL mesti ada catatan khusus ya, pemberitahuan karena yang kita ready sih sebenarnya yang di sini doang gitu. Jadi para sister ayo kita boleh berpartisipasi membantu dalam misi Happy Sister Natal ini dan boleh ajak juga para sister lainnya dengan senang hati kita boleh sama-sama menjalankan misi Tuhan ini dengan tema Hope ini. Ya sekian, terima kasih, tidak dipanjangkan lagi. Kalau ada yang butuh informasi lebih jelas boleh tanya ke sekretariat di Anis di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Happy Sister pagi hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak, kami mengucap syukur untuk Happy Sister hari ini. Tuhan sendiri sudah berkati, Engkau kirimkan hambamu, Pak Yakub Trihandoko di tempat ini sudah menjadi berkat. Kemanapun Engkau kirim, Tuhan sendiri juga akan bukakan pintu-pintu pelayanan lebih luas lagi, agar lebih banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak, tiba saatnya bagi kami berfellowship di bawah. Jika ada yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Jika ada yang membutuhkan keperluan, Tuhan beri wisdom untuk menyelesaikannya. Biarlah para sister boleh membuka kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Biar berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Sebelum turun